Saya Eis dan ini rekan saya Lydia Tanot. Ya, terima kasih. Hari ini dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020, kami dari Komunitas Jalan Sutra akan ikut serta dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional ini. Kami dari Komunitas Jalan Sutra itu adalah komunitas apa? Mungkin Lydia bisa menerangkan Komunitas sedikit. Jalan Sutra itu adalah komunitas jalan-jalan dan makan-makan yang diprakarsai oleh almarhum Bondan Winarno. Jadi komunitas ini bergerak dengan 3 kegiatan utama adalah jalan-jalan, makan-makan, dan menulis. Kami menulis soal makanannya itu. Jadi ketika kita bisa masak, kita akan menulis makanan lebih bagus. Jadi kita nggak cuma bisa makannya aja, kita bisa masak juga gitu. Dan kami senang sekali mengeksplor makanan Indonesia dan tentunya memasak masakan Indonesia. Dan untuk tema kali ini kami akan mengangkat tema fermentasi Nusantara. Seperti diketahui di Nusantara dan Indonesia ini banyak sekali ya hasil fermentasi yang bisa diolah menjadi bahan masakan. Maka dari itu kali ini kami akan mencoba memasak beberapa contoh masakan yang isinya adalah hasil fermentasi Nusantara. Salah satunya silahkan Lydia mungkin. Masakan hari ini pertama adalah tauco. Dan hari ini saya bawa tauco dari Medan. Sebenarnya tauco itu banyak sekali ya di seluruh Indonesia banyak tauco. Jadi masing-masing punya khas masing-masing. Biasanya bahan makanan dari satu daerah cocok untuk jenis makanan itu. Jadi karena ini memang makanan dari Medan, saya bawalah tauco dari Medan. Dari Medan, ya. Silakan, langsung aja. Kita mulai. Sebelumnya saya iris-iris bahannya dulu ya. Pastinya ada udang karena kita masak hari ini adalah udang tauco cabai hijau. Udangnya gimana tuh? Udah ini udang. Udangnya udah dibersihin, dikupas ya, Lid ya. Tinggalkan ekornya aja biar bagus. Ini ada tahu sudah digoreng. Tahunya tahu Medan juga atau bebas? Bebas. Tahu putih aja. Ada tomat. Nah, ini dia kesukaan selain fermentasi ya, Saudara. Ini juga ini ada kesukaan seluruh Nusantara. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, daun salam, kecap. Kecap manis juga. Kecap itu salah satu hasil fermentasi ya, Lid ya. Kita terbiasa makan kecap tapi kita suka tidak tahu kalau ini adalah produk fermentasi. Dan kalau bisa kita ingat-ingat, di Jepang itu ada kecap asin. Di Cina. Di Cina juga ada kecap asin. Vietnam ada kecap ikan. Kecap manis itu cuma ada di Jawa. Cuma ada di Indonesia dan itu di Jawa. Dan itu khas sekali. Ini ada cabai hijau pastinya ya. Ada minyak goreng. Saya iris-iris dulu bawangnya. Bawang merahnya berapa siung, Lid? Bawang merahnya kira-kira 10 siung ya. Saya senang makanannya yang bawangnya banyak. Tauco tadi selain dari Medan, dari mana lagi, Lid? Ada dari Cianjur. Iya, dari Cianjur. Jadi juga ada. Mungkin kalau ini Pekalongan juga ada. Tauco ini asli Nusantara atau ada pengaruh dari? Pengaruh dari Tionghoa. Dari Tionghoa ya. Ngiris-ngiris bawang merah. Jadi kalau ada makanan Indonesia yang terpengaruh dari Tionghoa, kita bisa lihat dari salah satunya dari bahannya ya. Kacang ya, Lid ya? Iya. Kacang kedelai. Jadi kalau ada tauco kayak di soto kan makanan Indonesia ya. Iya. Tapi di Pekalongan dan di Brebes itu sotonya pakai tauco juga, Is. Iya, tauco ya. Tauco. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang doyan makan jalan ke arah pesisir utara Jawa dan di Pekalongan Singgah, itu ada satu jenis soto yang memang unik ya, karena memang daerah pesisir utara itu banyak pengaruh dari luar ya, karena daerahnya daerah pendaratan kapal mungkin ya pada masa lalu maupun sekarang entahlah masih atau tidak. Di situ tauconya itu, sotonya itu dikasih tauco, yang namanya tauco ya. Kan biasanya saya paling suka sih soalnya memang lain dari yang lain ya, karena soto tuh biasanya kuahnya kuning santan atau jadi bening. Karakternya lebih kuat ya. Kalau ini dikasih si tauco ya. Nanti kalau kita udah boleh jalan-jalan lagi, kita boleh tuh coba lagi. Jadi tauco itu tadi selain bisa dibuat tumisan, ini mungkin yang akan diperagakan salah satunya dibuat soto ya, Lita ya. Iya. Terus apalagi ya yang makanan dari tauco, dibuat sambal tauco juga bisa. Jahe saya iris-iris. Ya udah tadi ya. Jahe, bawang merah, bawang putih, jahe. Jahenya saya iris seperti korek api ya, dipanjangin.
Kalau saya lihat tauco yang nempel di ingatan, masa lalu saya memang tukang makan ya, pemirsa. Dari kecil sudah disuapin makanan fermentasi oleh keluarga saya itu tauco Bandung, khusus dari Cianjur. Itu tauco cap meong. Kalau rekan-rekan jalan-jalan ke Cianjur nanti bisa menemukan juga tauco di sana. Itu saya paling suka sih lihat, kalau selain tauco itu saya unik males. sekali ya pasti. Saya rasanya. juga jadi penasaran, pengen mencoba tauco dari Cianjur misalnya dengan tauco Medan tuh apa sih bedanya? Mungkin lain kali kita bisa battle of tauco ya, Lid ya. Menarik banget untuk tuh. acara komunitas kita. Ya. Ini tadi sudah sebagian dipotong supaya menghemat waktu. Banyak sekali cabenya pedas ya, Lid ya. Namanya juga cabai hijau ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita makan lontong Medan itu makanan ini jadi kayak sambelnya. Oh iya, jadi dia kayak disiram lagi tumisan si udang tauco ini ya. Jadi itu sebagai kebetulan saya baru minggu lalu makan tauco lontong Medan. Ya, dikasih oleh salah satu ibunda rekan kita juga ya. Biasanya memang ini jadi salah satu lauk dari lontong sayur Medan ya, Lid ya. Medan, ya. Di sini kalau kita lihat udangnya rada gede-gede. Karena saya pengen yang gede-gede, tapi biasanya nggak segede gitu sih. Yang sedang juga mungkin bisa ya, Lid ya. Kalau ini memang besar-besar ya, pemirsa ya. Oke, saya... Sudah, Lid? Sudah. Ini enggak? Enggak, cukup deh. Cukup ya? Cukup. Kita sisihkan yang sudah, saya balikan ke sini. Ini sudah mati. Saya bantu kompornya. Ya, sedang aja ya, Lid ya. Biar nggak gosong. Oke, monggo. Minyaknya berapa? 3, 4? Kira-kira 3 atau 4 sendok makan ya. Cukup, saya nanti bantu ini aja buat menyajikan. Oke. Biar tunggu minyaknya panas. Apa yang pertama ditumis? Saya biasanya dari ibu saya. Ya. Itu bawang putih dulu, Siap. Kok sama sih? Ajaran rumah kita. Karena ada yang saya juga baru dengar katanya bawang putih itu cepat gosong ya, Lid ya. Terus bawang merah duluan. Gitu. Bombay atau merah yang duluan itu karena mereka mengandung air. Sehingga pada saat kita memasukkan bawang putih, si bawang putih itu nggak akan cepat gosong. Iya benar. Dan ini tuh wanginya jadi lebih keluar kalau dia duluan. Iya. Ternyata ya. Sama kalau kita biarin aja, Lid. Kita kan ini menurut pada orang tua kita. Kita anak yang baik. Dan ternyata belum panas. Mungkin kita gedein sedikit, Lid. Gedein aja dulu deh. Siap. Minyaknya bebas ya. Ini kayak minyak kelapa sih, Lid, bukan ya? Enggak, ini minyak biasa ya? Minyak goreng biasa. Sambil menunggu panas, coba Lid lanjut lagi cerita tentang fermentasi. Mungkin selain tauco atau gimana kita briefing buat ada aneka fermentasi nanti di masakan yang lain ada tuh. Jadi ada yang namanya rusip. Oke, rusip itu apa fermentasi? Adalah fermentasi dari ikan yang kecil-kecil. Nendanginnya nanti aja, nanti sesi nanti nggak ada. Baiklah. Disebutin aja, nggak usah diterangin rusip. Ada rusip, ada cincalok. Ada apalagi contohnya? Ada lagi di Sumatera Sulawesi Utara ada bekasang. Jadi contoh-contoh fermentasi ya. Banjarmasin atau Samarinda, bekasam itu dari ikan yang difermentasi dengan beras. Ya. Sayangnya kita nggak bisa ajak di sini karena bahannya agak susah. Itu contoh-contoh fermentasi dari hasil laut ya pemirsa ya, rusip, cincalok, bekasang. Kemudian dari kacang tadi tuh ada salah satunya ini tauco. Kita punya tempe ya. Tempe dan satu lagi oncom mungkin nanti yang akan saya bawakan di sesi yang terakhir. Betul. Saya akan memasak oncom. Terus salah satu yang simpel tiap hari makan itu padahal ada produk oncom, tauco, kecap itu dari kacang ya, Lid ya. Fermentasi dari kacang. Kemudian ada dari biji-bijian selain kacang ya, untuk kayak arak ya, Lid ya. Iya, arak dari yang udah ya, kemarin kita juga sudah melakukan demo pembuatannya. Sudah panas nih. Sudah wangi, enak banget.
Sayang ya, tidak bisa mencium wanginya kalau di sini langsung lapar loh. Tenang, nanti kita makan enak. Ya, masukkan bawang merah. Perlu dikecilin? Nggak Nggak usah? usah, nggak apa-apa. Biar cepet ya. Kalau bawang merah dari Brebes. Ternyata bawang merah juga kalau saya kemarin sempat baca beda tanah ya, Lid, beda daerah. Betul. Itu katanya Dan yang agak beda dan ya agak pedih, rasanya ternyata tuh. bawang merah putih kita impor semua ya. Belum bisa ditanam di sini karena ternyata memang tanah dan ketinggian Untuk menanam bawang putih iya, itu kita tuh nggak tidak cocok tidak ternyata cocok. di Oh, Indonesia. Jadi kurang bukan- tinggi apa kurang rendah sih? bukan Lid? tidak diusahakan, sudah diusahakan tapi memang ternyata tidak cocok. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu yang bawang putih nggak. Ya saya tahu Iya. import sih ya. Memang Cuman import. karena tak pikir karena masalah lain gitu loh. Tapi karena memang kondisi alam Kondisi ya. alam kita Kondisi ternyata alamnya nggak ya. cocok. Jadi pernah dicoba juga. Saya pernah dapat juga dari teman kita Feby yang kemarin juga ikutan Tempe ya, dia masak ya, tempe, kemarin masak stik tempe. kan Feby. Nah itu dia pernah kasih saya lupa dari daerah mana. Itu bawang putihnya kecil-kecil, kayak sepertiga dari Seperti ukuran. yang biasa kita Iya kita kecil-kecil pakai. banget. Tapi wanginya sih wangi. Tajem ya, Ya, ini kita harus masaknya lebih lama. lama karena kalau bawangnya belum ditumis dengan baik hasilnya beda. Jadi kadang-kadang kalau kita masak itu suka orang bilang gini, beda tangan Beda beda hasilnya. Itu kadang-kadang gitu ya. Beda goyangan, beda hasilnya. Sampai seberapa matang bawangnya. Kecilin lagi. Nah, Nggak apa-apa Is, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Angin. Yes. Jadi seberapa bawangnya matang itu sangat mempengaruhi rasa. Wangi banget. Jadi kalau doyan makan, Ini minyaknya udah kayak diinfus sama bawang ya, Lid iya ya? benar minyak bawang. Makanya ada yang namanya minyak bawang putih tuh, Iya. ya kan? Itu kalau kita Ini bikin kalau di rumah, saring, ini disaring udah jadi kayak minyak bawang ya jadinya ya. iya. Paling gede ya. Udah paling gede ini. Oke, berikutnya apa? Jahe, Jahe. Tambah jahe lagi. Sudah 3 dimensi rasa ini ya. Bawang merah, bawang putih, dan jahe. Nah, jahe itu langsung loh, Lin. langsung ya. Kalau tadi bawang putih kan berapa menit ya, berapa inilah. Masakan makanan laut, Jahe biasanya itu langsung. suka ditambahkan jahe untuk menambah aroma Dan mengurangi menghilangkan rasa amis ya. Lengkuas, Kuasnya masuk, daun salam. salam. Sini saya bantu, Lid, biar kamu yang. Apa lagi setelah ini? Udah kayaknya, udah dulu. Udah dulu, oke. Oh iya, Apa? ininya belum dipotong. Sini aku bantu, boleh? Boleh Dipotong gimana? dibagi 8 kali ya. Ya gitu aja. Ya, Buang dulu ya. Di kotak apa panjang, Lid? boleh. Ya gitu. Gini, Enggak. Gini aja? Baliknya. Ya, 8 ya. ya. Delapan itu nggak ada urusan sama angka favorit loh. It. Lebih karena ukurannya aja. Sebenarnya kalau mau pakai cabai tomat hijau lebih bagus sih warnanya. Cuma kemarin nggak dapet tomat hijau. Tomat hijau tuh lebih asam ya, Lid ya? Enggak juga, sama aja. Ini mau masukin sekarang? Cuma mungkin warnanya, iya. Yang mana? Coba. Tomat. Udah selesai ini, yang selesai baris di sini ya. Udah, apa lagi? Selemeknya, bukan selemek ininya. Oh, ya. panas ya. Maaf, saya harus Saya nggak bawa malah ntar kalau butuh. karena saya bukan anggota debus yang bisa megang api.
Wanginya udah komplit ini. Udah berapa dimensi ya rasanya. Jadi tomat nggak cuma soal rasa, tapi dia juga nambah aroma ya. Segar ya. Iya. Citrus ya tomat. Walaupun kita pakai masker tetap sayup-sayup terdengar. Berarti maskernya lumayan ini nih. Maskernya aman. nembus nih loh pemirsa karena baunya nembus ya. Cabenya Yang ini enggak? boleh sekalian nih tolong. Wah, mantap ini cabenya ya. Sekilo nih kayaknya. Namanya juga cabai hijau. Kalau cabai hijaunya nggak kelihatan gimana dong? Ini udah kan ya? Udah. Saya simpan aja di sini. Ditumis sebentar. Wow, warnanya keren banget. Hijau. Nanti lihat ya pemirsa kalau sudah jadi di sini kelihatan hijau dari cabai, orange, merah, kuning, ada warna dari tomat. Kemudian putih coklat ya dari bawang. Ini beneran masakan Nusantara ya Lid ya. Iya, penuh dengan Warna-warni ya. monggo po. Airnya Air berapa dulu ya. mili? Kira-kira 200 100 100 mili. mili. Tadi 2,5 Lid, udah 100. Oke. Kalau gitu 150. Ya. Ini nanti berkuah banyak atau Enggak, nyemak-nyemak gitu, Lid? nyemak aja. Oh, nyemak-nyemak, oke. Pemirsa tahu nyemak ya? Nyemak itu apa ya? Airnya dikit. Berkuah, ada kuahnya. Ada kuah tapi sedikit. Tapi Ya. nggak kayak kolam renang gitu ya. Ya, Saya kita bilangnya. Bukan Tauconya. tauconya ya. Tadi tauconya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ya. Tauco ini fermentasi yang asin ya, menghasilkan Ya. rasa asin ya Jadi pemirsa ya. asin. Jadi biasanya kalau masakan yang mengandung tauco kita nggak kasih garam lagi. Tidak ada garam. Paling ini kalau ini kecap manis ya Lid ya? Iya. Oke. Untuk memang rasanya manis dan Menambah penyeimbang rasa, ya. ya. Aduh, Kita masukin kecap. Lid ada nasi nggak sih? Makanya tadi mestinya bawa nasi. Tadi padahal udah minta masak nasi untuk ini kecapnya kira-kira 2 sendok makan. Sebenarnya aturan makanan tuh nggak ada yang baku sesuai selera. Iya. Jadi kalau di pemirsa kalau nanti di resep ya ada tertulis 1 sendok teh, 1 sendok makan atau macam-macam. Ya, pada akhirnya Padahal waktu di kita lapangan coba, iya. kembali ke satu kondisi ya bahan ya, volumenya, kemudian Dan selera. kita benar. Kalau saya sih aturannya Lid, kalau masakan kayak gini, saya bisa bebas ya cemplung. Tapi kalau untuk bikin kue nggak bisa Lid. Nggak Kalau bisa. kue kayak Bedanya- baking ya. Benar. Gimana bedanya ini? baking dan Jago cooking. baking juga loh, Ibu Lydia ini selain masak. Jadi baking itu pasti angkanya pasti, timbangannya tuh jelas gitu. Iya, Untuk nggak bisa menghasilkan- kita kurangin Iya, atau tambahin ya. bahkan suhu Pun ya, suhu suhunya oven pun ya. berpengaruh, iya. Kalau di masakan enggak. Iya. Jadi kalau di masakan tuh bisa lebih kreatif sih ya. Iya. Dita ada sendok buat icip? Belum ada. Ya? Ada di mana bentar ya. Saya bantuin dulu sementara. Ups, panas. Ayo lanjut. Udah? Kalau udah mendidih, Ha. udah mendidih belum ya? Sebentar lagi sepertinya. Tadi kalian airnya dari dingin ya, Lid? Iya. Nah, sampai pertama ya. Udangnya saya rencananya nggak mau terlalu lama karena udang tuh cepet banget ya. Cepet Malah nanti matang. terlalu keras. Iya. Dan dia justru jadi kres teksturnya tuh lebih Iya. seger. Sepertinya udah. Udah ya. Udah ada didihannya. Saya masukin Tahu sini dulu. ya. Tahu dulu. Tahu. Pete. Wih, pete. Pete juga jumlahnya Selera ya. sesuai selera. Ya, keluarkan semua. Keluarkan Ya, semuanya. siap. Mari saya rapihkan. Kamu baris di sini ya. Yang sudah selesai semua. Hah, ini dia bintangnya terakhir. Warnanya sudah tambah cakep. Langsung kepikiran nasi putih atau nasi merah. Karena sekarang semua orang concern dengan makanan lebih sehat. Sehat. Biasanya tuh banyak yang mulai bergeser dari nasi putih ke nasi merah. Merah. Atau lontong sayur tetap ya.
Sudah koreksi rasa, Lid? Belum? Perlu? Nanti aja. Saya coba Sebentar dulu ya. sebelum udang masuk. Udang ini nanti pemirsa karena dia mengandung biasanya mengandung rasa manis ya, Lid ya? Iya, Karena manis, sari ya. lautnya itu ya. Maaf, saya buka masker dulu. Nanti dia akan menambah manis sebenarnya. Jadi jangan dulu sebelum udang masuk sebenarnya kita hanya cek ini aja ya. Jangan tambahkan dulu kalau kurang manis misal. Karena dia nanti akan mengeluarkan sari udangnya yang udang itu manis. Ada sari manisnya. Dan umami ya yang pasti. Dan umami. Yes, semua ya? Ya. Siap. Sudah masuk. Saya mau 5 udah. Mendadak rasanya udangnya kayaknya kurang. Mendadak jadi udangnya kurang tadi kayak besar-besar. Udang itu nanti soalnya jadi Menciut. Menciut ya. Makanya karena tadi mikir udang menciut, cari yang gede. Iya. Cuma kalau kecil-kecil bisa nyebar. Enak banget. Airnya udah ya, Lid ya? Udah. Nggak perlu lagi ya? Cukup. Asinnya juga cukup. Sedikit kurang manis sedikit. Tapi saya tunggu dulu. Karena kalau nggak nanti kaldu udang itu tadi ya. Manis. Kalau senangnya makanan yang manis atau manis, asin? Pedas. Kalau manis, saya pedas. Oh, kalau saya biasanya senangnya tuh asin, gurih. Asin, gurih. Jadi itu memang tergantung bagaimana kebiasaan makan di keluarga ya. Iya, dari kecil kita di lidah kita itu dilatihnya. Kalau dulu Pak Bondan almarhum ya bilang kecerdasan lidah kita itu memang masing-masing orang berbeda. Jadi selera itu nggak ada yang salah ya pemirsa. Jadi jangan salahkan kalau saya nggak suka ini, yang ini suka ini. Karena kita dibangun, lidah kita itu dibangun oleh banyak sekali faktor dari masalah keluarga ya. Kebiasaan makan di keluarga. Kebiasaan makan di keluarga, kesehatan kita ya, dari penyecap rasa itu kita berbeda-beda masing-masing orang. Dan kemudian, itu pasti biasanya kalau kebiasaan makan di keluarga itu biasanya terpengaruh dari suku. Ada tinggal di mana? Seperti saya tinggal di Pulau Bangka dulu, Sumatera ya. Ya, Sumatera yang makanannya tuh nadanya asin, gurih. Orang tua saya Manado. Nah, sama asin pedas, pedas, asin pedas. Jadi ya nggak terlalu doyan makanan yang manis. Ya. Tadi juga ya, tadi keluarga, faktor demografi, kemudian faktor ya setelah kita besar mungkin kebiasaan kita jajan ya. Semakin kita sering jajan di luar sebenarnya. Betul. Nah, sejak join di komunitas Jalan Sutra, kita tuh semakin meningkat sebenarnya. Tapi baiknya kita semakin memahami rasa itu semakin banyak gitu ya. Jadi kita coba aneka makanan itu kan mencerdaskan lidah kita juga. Yang tadinya nggak doyan gudeg. Iya. Ternyata sekarang saya juga dulu kan orang Sunda ya. Saya suka manis, tapi pas makan gudeg manis banget gitu. Tapi lama-lama ya suka ya, terbiasa. Cuman ada minusnya sih, Lid, kita semakin kaya itu kita, ya itu pada saat kita harus makan kembali ke alam, makanan yang lebih sehat misalnya ya. Iya, kayaknya jadi kurang kita rada-rada begitu ngomong kurang sehat gitu. Kalau tidak ingat demi kesehatan kita harus balancing ya. Kita di jalan-jalan dan makan-makan ini ya teman-teman tidak melulu juga makan makanan enak atau yang rasanya kompleks ya. Somehow kita juga intinya kalau kita itu tidak diet atau apa tapi seimbang. Saat kita masak makanan yang seperti ini kaya rasa mungkin diimbangi dengan makanan sayuran segar ya, Lid, ya, lalap seperti itu. Kalau kita perhatikan ya, makanan-makanan di daerah pesisir biasanya nggak terlalu kuat bumbunya karena bahannya biasanya sudah lebih segar ya. Kalau di daerah gunung itu biasanya makanannya lebih banyak bumbu seperti kayak di Bukit Tinggi misalnya. Icip lagi untuk last time. Sepertinya sudah akan Lita aja. Nah, karena ini your legacy. Saya buka lagi deh. Nah, kayaknya udah enak banget. Kurang apa? Udah pas semuanya. Keren. Dah. Tinggal menyajikan ya, Lid. Ya. Siap. Udangnya masih kurang ya, sedikit lagi. Bau petenya dari sini berasa deh, Lid. Tadi dari sana gue nggak berasa. Anginnya soalnya. Anginnya udah ke arah sana petenya. Kalau saya ini ngebayangin makan pakai apa coba, Lid, selain nasi putih? Pakai kerupuk. Tetep ya. Mungkin kita bisa bikin kayak ala-ala apa namanya? Kalau orang Spanyol tuh tapas. Tapas.
Kalau tapas dengan baget, Baget kita kasih. bisa dengan Kerupuk. kerupuk atau tempe goreng. Is. Iya. Kerupuknya yang rada tebel ya, kalau jadi kebayang sama toppingnya saya. adalah Oh. aneka makanan Indonesia. Jadi kerupuk itu kita taruh di alas, siramin ini ya Lid ya. Iya. Atau PY kali. Bisa juga. Oke. Udah Coba kental tuh. saya yakinin dulu kalau ininya Udangnya mateng ya. udangnya sudah matang. Tidak sampai terlalu matang. Kalau saya tapi sih juga ngelihat matang. udang matang tuh yang jelas sudah melingkar banget, betul. sama merah udah pasti. Oh, Iya. sudah tidak melingkar lagi tuh udah matang, udah dalamnya. Kalau udang laut bedanya sama udang Darat. udang darat itu warnanya lebih merah. Oke. Karena ini udang laut. Udang tambak ya, udang Iya, darat udang tuh ya Lid ya. tambak, Oh. Kalau ini laut ya. Kalau ini udang laut. Saya kasih air sedikit lagi karena jadinya lebih kering. Mungkin apinya dikecilin aja Lid. Nggak apa-apa, gedein biar cepet. Oke, udah. Sat soalnya ya. Mm-mm. Udah ya? Lah, monggo. Udah. Oke, kita boleh matikan apinya. Matikan apinya. Saya buka di sini. Monggo. Perlu yang buat kuah kah? Nggak Ada ya? cukup. Nanti buat kuah nggak? Oh iya. Oh, warna-warni. Pelangi. Lid, kalau masakan biasanya kalau untuk penyajian ya, Mm-mm. kalau aku kan memang tim bawang goreng nih. Kalau di Sumatera nih Lid ya, Lita kan orang Sumatera Iya. atau di Manado. Nggak Itu bawang terlalu. goreng tuh enggak ya Lid Nggak ya? ada. Berarti bawang goreng itu budaya Jawa kan? Sepertinya, Gua ha-ha. curiganya gitu. Jadi memang kenapa saya juga jarang beli bawang goreng? Karena di keluarga juga jarang ada makanan yang ditaburi Taburin bawang bawang goreng. goreng. Iya. Saya kemarin ada tamu nih temen pemirsa dari Manado. Tiap saya mau suguhin makanan, saya taburin bawang goreng dia aneh gitu. No gitu, jangan. Oh kenapa? Kami tidak Iya. tidak terbiasa karena sepertinya bukan- gitu bukan- kan. Saya baru ngeh kan ternyata. Saya pikir bawang goreng itu Seluruh Indonesia. oh gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata saya salah Bu. Iya. Tapi belakangan ini waktu saya ke Manado, saya lihat mulai ada pemakaian bawang goreng di tinutuan bubur Di Manado. bubur Manado ya. Mm-mm. Ya, silakan. Wow. Cara membelakangi kamera dulu. Ini Yep. tolong tauconya sedikit lagi yang di atas. Nggak mau rugi ya. Yap. Oke. Mungkin Sini aku ini. Ya. Panas. panas makanya. Makanya aku tuh sebenarnya gagang lebih suka yang ini Lid. Kayu ya. Oh, aku orangnya suka lupaan. Terus Kalau lagi langsung riweh masak, trut gitu nggak pakai itu. Ntar ya agak-agak di plating biar kelihatan udang dan pete. Dan cabai hijau pastinya. Tadi kayaknya cabainya udah banyak, nggak kelihatan sekarang. Tapi ini emang nggak pakai cabai merah ya Lid ya? Enggak, memang namanya udang cabai hijau. Oh, kalau ada cabai merah dia berkhianat jadinya itu. Oke, Mau pakai ini nggak usah? Dah, selesai. jadi udang cabai hijau kita sudah jadi. Tauco, udang tauco. Udang cabai. tauco cabai hijau sudah siap disantap. Terima kasih.